Kembali bersama saya dan Nurdin Halid dalam DBS to the Point. Bung Nurdin, setiap kali Munas, Golkar ini melahirkan partai baru. Sejak tahun 99, 2004, 2009, dan sekarang ada 2 Golkar. Taruhlah belum akan kita tahu seperti apa akhirnya, karena ini sekarang sedang berjalan. Ini kan cerita tentang kemungkinan untuk islah, tentang kemungkinan untuk bisa reconcile. Jadi Golkar itu produktif, dinamis. Produktif dan dinamis. Begitu banyak kader. Betul. Sebetulnya hampir semua partai itu ada kader Golkar. Betul. Itu. Dulu Pak Cahyokumolo itu kader Golkar. Setuju. Iya kan? Nah, jadi kalau ada Munas, pemenang realnya adalah Golkar yang ada di mana-mana. Di mana-mana. Kalau Munas Golkar kemudian ada tidak puas melahirkan partai baru, itu sah-sah saja. Dan yang senangnya kita karena produktif. Misalnya Pak Wiranto gitu ya, mendirikan partai itu. Nah, Hanura eksis. Kemudian Pak Prabowo eksis. Kemudian Pak Surya Paloh eksis. Itu bagus. Nah, mudah-mudahan juga ini mereka tidak puas, dirikan aja partai baru. Tidak usah recokin partai Golkar. Kalau tidak puas, bikin aja. Memang susah rekonsiliasi ini karena sebetulnya sudah pernah baik oleh Agung Laksono dengan face to face dengan ARB sendiri maupun dimediasi oleh Pak Tanjung itu memang susah ketemunya. Susah ketemu karena Pak Budi Said itu orang yang sangat disiplin dalam berorganisasi, taat asas beliau itu. Sementara kubu Agung Laksono diajak untuk tidak taat asas, kan nggak ketemu. Gitu. Tidak ketemu karena ambisi yang berlebihan. Yang datang ketemu bahwa untuk apa lagi saya jadi ketua Golkar, umur saya sudah 68 tahun, tidak mungkin saya calon presiden lagi itu. Tapi kalau itu amanah dan itu kehendak 2/3 lebih daripada itu berarti saya diundang untuk menjadi pekerja partai Golkar. Saya akan terima. Kalau faktanya adalah Anda tadi menyebut positif dengan kehadiran partai-partai baru yang adalah anak-anak Golkar, yang kemudian menjadi besar. Tetapi kan menggerus induknya sendiri. Nah, kalau nanti yang ini juga bikin baru, juga akan menggerus induknya sendiri. Optimisme macam apa yang bisa diharapkan pada tahun 2019? Tidak juga, tidak juga. Kita lihat, tahun 99, Munas tahun 99, Pak Edi Sudrajat, betul. Golkar tetap eksis. Itu betul. Pemenang nomor 2. Setuju. Kemudian 2004, ya kan? Kita pemenang nomor 1. Juga melahirkan Wiranto. Itu. 2009 memang turun, tapi kita tetap nomor 2. Benar. Kemudian melahirkan Pak Prabowo. Waktu itu ada 2 sekaligus, Pak Prabowo, ya kan? Kemudian 2014 kita tidak turun. Jadi menggerusi tidak. Tapi kemudian mengurangi daya juang Partai Golkar untuk menjadi terus pemenang nomor 1, iya, betul itu fakta. Tetapi menggerus dalam pengertian menghancurkan Partai Golkar, no. Pertanyaan terakhir, DPP Golkar itu sekarang kan sudah diduduki oleh Pak Yoris atau Golkar versi Ancol. Menurut Bapak, saya mau tanya ini ceritanya, itu akan seperti apa masa depan DPP di Selipi? Sangat disayangkan. Kenapa? Di tengah-tengah kita membangun prosesi negara hukum, kemudian prosesi negara demokrasi, tapi kita masih mau mentolerir premanisme politik, ya, yang memaksakan kehendak dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Ini kita mempertontonkan sesuatu kepada rakyat yang sangat tidak sehat. Oleh karena itu, kita tetap pada persukum. DPP Partai Golkar, dan kebetulan saya tanda tangan sendiri sebagai wakil ketua umum dengan sekjen, itu telah menyurat kepada pihak keamanan, pihak kepolisian untuk mengambil. Berarti ada apa? Tapi saya yakin bahwa Munas Golkar bisa diamankan dengan sangat baik. Kantor DPP ini sangat kecil. Tapi kalau ini dibiarkan, ini ada substansi yang harus ada harga diri di sini, Pak Don. Itu. Ya, tidak mungkin kami diam. Tidak mungkin kami membiarkan seseorang yang memaksakan kehendak, menunjukkan kekuatan, begitu, seolah-olah dialah yang punya kekuasaan di negeri ini, ya, dialah yang kuat di negeri ini, kemudian mengambil kunci-kunci. Tidak mungkin saya diam. Bung Nurdin, terima kasih sudah hadir di DBS to the Point. Terima kasih, Pak Don. Terima kasih banyak.